Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Arif Hunter Ethics History ya guys ya. Jangan lupa salamnya buat pengikut-pengikut Arif Hunter serta partner-partner Arif Hunter. Kita ucapkan sama-sama salamnya guys ya. Ceprot, 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 trot. Mantap. Oke. Pada video kali ini Arif Hunter akan membahas tentang peristiwa beberapa detik ataupun menit ataupun jam yang lalu ya guys ya. Beberapa jam yang lalu Arif Hunter telah dimonetisasi dari pihak YouTube ya guys ya. Ternyata setelah kita dimonetisasi, disitulah kita baru tahu aturan-aturan YouTube yang sebenarnya ya guys ya. Apa-apa aja aturannya nanti akan kita bahas saat kita hunting ya guys ya. Ini akan kita bahas sedikit aja, mungkin lebih detailnya nanti kita akan selip-selipkan saat hunting satu persatu ya guys ya. Ini Arif Hunter sudah memegang benda sakral yang begitu indah ya guys ya, yang sering nemanin Arif Hunter saat hunting ya guys ya. Tentu saja di dalamnya ini adalah perangkat hunting kita ya guys ya. Apa-apa aja perangkat hunting kita ya selengkapnya di dalam sini, termasuk timah dingin, unit dan lain sebagainya ya guys ya. Untuk yang pertama kita di konten video hunting kita ini sebenarnya tidak diperbolehkan ya guys ya untuk menampilkan full body unit kita ya guys ya, ataupun benda-bendanya, untuk benda yang untuk sering kita begini-begini ya guys ya, yang di atas unit itu ya guys ya, yang biasanya di dekat seputaran kita mengisi timah dinginnya itu ya guys ya, itu tidak boleh ditampakkan juga, ternyata begitu guys ya. Dan ini baru tahu setelah saya dimonetisasi pada hari ini ya guys ya. Dan setelah Arif Hunter cross check tadi, ada beberapa video, bahkan hampir separuh video Arif Hunter itu kena dolar kuning ya guys ya. Untuk pembahasan dolar kuning sendiri, dia hitungan berbayarnya masih tetap berbayar, masih bisa kita memperoleh penghasilan dari dolar kuning tersebut. Namun satu yang tidak bisa dilengkapi ya guys ya, untuk iklan. Untuk pengiklanan sendiri mengenai video yang terkena dolar kuning itu, dia terbatas ya guys ya, kalaupun ada iklannya, itu pun kalau ada. Jadi bisa jadi dari pihak pengiklan itu tidak bisa memasang iklan dengan video yang kena dolar kuning ya guys ya. Contohnya video-video yang kena dolar kuning yaitu, pertama kita memperlihatkan poin kita yang masih hidup ya kan, itu mengandung kekerasan ya guys ya. Kedua, masih banyak bercak-bercak cairan pada target yang berwarna merah itu guys ya. Itu bisa saja dia pengiklan juga tidak bisa memasang iklan ke video tersebut. Kedua, seperti yang dibilang pertama tadi ya guys ya, tidak boleh menampakkan full ininya, full body unit kita. Saya rasa kalau untuk yang para suhu-suhu dan youtuber-youtuber yang sudah viral dan yang sudah terkenal, itu sangat udah mengetahui peraturannya ya guys ya. Jadi untuk pemula seperti saya ini, wawasannya ya guys ya, ini kita berbagi sedikit pengalaman ya guys ya. Oke, dan yang keempat ya guys ya, yang keempat, kita tidak boleh berkata-kata yang kasar ataupun apa ibaratnya toksik gitu ya guys ya, yang segala anjrat apa dan lain sebagainya, segala macam dan itu nggak boleh ya guys ya. Oke. Jadi saya pengen ketawa ya guys ya. Ini video tanpa di jeda-jeda ya guys ya. Kalau seandainya konsentrasi saya masih full seperti ini, saya tidak akan jeda-jeda video ini. Memang video ini agak gelap karena kita hanya memakai lampu seadanya. Kita sedang berada di proyek ya guys ya, kita sedang berada di lokasi kerja. Namun teman-teman lagi pulang, ada beberapa orang yang lagi pulang, ada acara keluarga. Ini tinggal kami berempat ya guys ya, yang sebagian udah tidur, yang ini kawan kita masih stay in the home. Ini kawan kita ya guys ya, Bang Ari, teman kita hunting juga. Dan ini pesan buat youtuber-youtuber pemula seperti saya, pada intinya kita harus semangat
gigih, jangan mudah menyerah ya guys ya. Semoga dengan adanya video ini memotivasi para youtuber ataupun bediler pemula ya guys ya. Terus poin yang kelima atau penyebab dolar kuning yang kelima, tuh benda tajam ya guys ya. Benda tajam itu juga berpengaruh ya guys ya. Benda tajam contohnya jarum. bukan, bukan jarum juga maksudnya guys ya. Benda-benda tajam yang bisa untuk memotong-motong sesuatu ya guys ya, yang sehingga membuat orang itu berpikir bahwa benda itu bisa untuk dijadikan bahan melukai ataupun apa yang dilarang pada hukum ya guys ya. Contohnya ya itulah benda-benda panjang dan tajam, bukan jarum atau linggis ya guys ya. Nanti pas kira-kira panjang dikira linggis, bukan juga. Itu seperti yang digunakan untuk nebas rumput, pohon-pohon kayu segala macam, itu sebenarnya tidak boleh ya guys ya. Oke, habis itu poin yang ketujuh, sebentar ya guys ya, saya ingat-ingat dulu supaya tidak salah paham ya guys ya, dan juga informasi ini tidak palsu ya guys ya. Saya harus ingat-ingat apa yang diperingatkan ya guys ya. Yang ketujuh yaitu tentang judul ya guys ya. Judul itu dia tidak boleh palsu ya guys ya. Contohnya kayak gini, saya membuat video hunting, habis itu saya buat judulnya itu mencari rumput, itu tidak boleh juga ya guys ya. Kalau bisa untuk judul kita harus sesuai dengan video kita ya guys ya. Contoh yang ini ya guys ya, judulnya Arif, nggak usah pakai Arif Hunter ya guys ya, judulnya berburu di sore hari kayak gitu ya guys ya. Berburu di sore hari, kemudian saya upload video yang isinya mancing ya guys ya. Memang mancing itu masuk kategori berburu, cuman tidak logis ya guys ya. Mancing ikan itu ya harus apa namanya, judulnya mancing juga, bukan berburu ya guys ya. Contohnya seperti itu. Sekarang yang ke-8 mengenai thumbnail ya guys ya. Thumbnail ini tampilan depan video kita ya guys ya. Mungkin kalau yang seperti saya sebutkan ya, untuk youtuber yang udah profesional, yang udah sering upload video dan udah sukses di bidang karir per YouTubean, ini sangat memahami ya guys ya. Cuman bagi youtuber pemula seperti saya dan kawan-kawan yang masih di bawah 1k subscriber dan 4000 jam tayang ataupun yang belum monet, itu banyak yang tidak mengetahui ya guys ya. Contohnya waktu di awal saya dulu tidak memakai thumbnail ya guys ya. Dan mengenai thumbnail ini sendiri, dia harus hampir ini ya guys ya, 80% harus seperti yang ada dalam video ya guys ya. Contoh thumbnail saya kan ada yang banyak ini di video-video yang udah saya upload beberapa hari, beberapa bulan yang lalu itu kan, thumbnailnya menarik ya guys ya. Tapi saya kan sesuai ya guys ya. Thumbnail contoh yang misalkan yang dilarang nih, thumbnail kita di tampilan depan itu ribuan poin yang kita dapatkan dari hunting sore ini ya. Habis itu pas kita tonton video, ternyata poin kita hanyalah 3 ekor, itu pun yang 2 jatuh di jalan ya guys ya. Jadi bikin aja seperti yang realnya thumbnailnya ya guys ya. Memang tujuan thumbnail sih untuk menarik para penonton kita ya guys ya. Cuman apabila thumbnail itu tidak sesuai ya, pengiklan dia tidak akan menaruh iklan di, waduh ini kok memori penuh sih, tidak akan menaruh iklan di video tersebut ya guys ya. Dan juga bisa kita laporkan ya guys ya. Apabila memang betul-betul tidak sesuai video ini, kan bisa kita laporkan dengan catatan atas dasar video misalkan, oh konten ini menyesatkan, kan bisa kita laporkan ya guys ya. Itu juga akan mengurangi performa baiknya video kita ya guys ya. Oke, kemudian yang ke berapa tadi, saya jadi lupa guys. Yang pokoknya di atas 7 ke atas ya guys ya, mungkin 9 atau 10.
Yang ke-10 mengenai deskripsi juga ya guys ya. Deskripsi ini juga berpengaruh ya guys ya ke pengiklan. Contohnya misalkan ini tujuan dari deskripsi ini kan memberi penjelasan satu persatu, step by step ya guys ya. Apa ya, step by step. Saya pun sebenarnya nggak ngerti bahasa ini guys ya, karena ngikut-ngikut orang aja guys ya. Intinya menjelaskan detailnya, jelasnya video yang tertera di atas ya guys ya. Jadi dibuat deskripsinya secara tertulis ya guys ya, begitu. Oke, kemungkinan untuk hal-hal yang dilarang pihak YouTube ataupun pengiklan, bukan dilarang sih, yang menyebabkan dolar kuning mungkin akan kita bahas kelanjutannya saat kita hunting ya guys ya. Kita kasih waktu luangnya, nanti akan kita bahas sedikit demi sedikit, karena kalau semua akan kita bahas malam ini tentunya juga videonya tidak akan cukup ya guys ya. Pasti agak lama banget ya guys ya, karena ini aja saya juga baru tahu setelah saya dimonetisasi. Oke, mungkin video kali ini akan saya edit di awal ataupun di apa, nanti akan kita ambil untuk thumbnailnya juga ya guys ya. Oke, buat teman-teman yang masih pemula, jangan lupa semangatnya terus digenjot agar giat untuk ngupload video, untuk membuat konten-konten berikutnya ya guys ya. Oke, videonya cukup sekian. Terima kasih buat yang udah menonton, terima kasih yang udah like, udah subscribe dan dukung sampai sejauh ini, sampai Arif Hunter bisa monetisasi ya guys ya. Oke, salamnya dulu ya guys ya. Ceprot, 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 cerot, mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Siap, mantap.